Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang kepada Ibu Maharani Rona Makom selaku dosen pengampu mata kuliah auditing pada hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Falah Nazi Soleha, biasa dipanggil Falah, dari kelas KP3B, nomor absen 9. Di sini saya bertugas mempresentasikan materi auditing terkait dengan kertas kerja. Pada kali ini topik pembahasannya yaitu ada dua. Yang pertama kepemilikan kertas kerja, dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kertas kerja yang baik. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang kertas kerja, maka dari itu kita harus mengenal kertas kerja terlebih dahulu. Apa sih itu kertas kerja? Yaitu kertas kerja merupakan catatan audit yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan auditing. Pengertian ini didasarkan oleh penjelasan yang dikeluarkan oleh SA atau Standar Audit Seksi 339 terkait kertas kerja pada paragraf ketiga. Selanjutnya, apa sih kegunaan kertas kerja itu? Kegunaan kertas kerja antara lain: 1. Dapat menjadi bukti dalam memberikan pendapat dan saran perbaikan atau audit report. Yang kedua, membantu dalam merencanakan, menjalankan, dan mereview proses audit. Kemudian yang ketiga, memungkinkan atasan untuk langsung menilai pekerjaan auditor. Yang keempat, membantu auditor untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai rencana dan mencakup semua aspek finansial serta operasional yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan perbaikan. Kegunaan yang kelima, dapat dijadikan bukti bahwa prosedur audit telah dapat diikuti dengan baik. Kemudian kegunaan yang selanjutnya yaitu dapat memungkinkan staf auditor lain untuk dapat menyesuaikan dengan tugas yang diberikan dari periode ke periode. Lalu, kegunaan yang selanjutnya yaitu sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme bagi internal audit division. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dapat menunjukkan kepada pihak lain bahwa pekerjaan audit telah dilakukan sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki auditor. Itulah berbagai kegunaan dari kertas kerja itu sendiri. Lalu kemudian apa sih yang ada di kertas kerja itu? Isinya tuh apa? Nah, di sini dijelaskan isi kertas kerja itu biasanya berisi dokumentasi mengenai hal-hal seperti perencanaan dan supervisi yang baik. Kemudian berisi pemahaman memadai atas pengendalian intern yang telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Kemudian biasanya juga berisi mengenai bukti audit yang telah dilakukannya sesuai prosedur pemeriksaan dan pengujian untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Seperti itu. Lalu ada beberapa manfaat kertas kerja. Yang pertama yaitu sebagai penghubung antara catatan klien dengan laporan auditor. Yang kedua, menjadi bukti bahwa auditor telah melakukan audit yang memadai. Yang ketiga, manfaatnya yaitu mendukung opini auditor atau mendukung penjelasan laporan yang telah dilakukan oleh auditor. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap auditing. Kemudian manfaat yang kelima, memberikan pedoman pada audit berikutnya. Audit berikutnya yang dimaksud bisa audit pada tahun selanjutnya atau
kepada auditor yang akan meneruskannya pada tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian manfaat yang keenam yaitu dasar perencanaan audit tahun selanjutnya, yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya ya, yang tadi. Kemudian manfaat berikutnya yaitu sebagai catatan bukti dan hasil pengujian yang telah dilaksanakan. Kemudian sebagai dasar menentukan jenis opini, dan yang terakhir dasar untuk supervisi audit oleh supervisor atau partner, seperti itu. Nah, selanjutnya ini topik pembahasan inti yaitu kepemilikan kertas kerja itu gimana sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa kepemilikan kertas kerja itu menurut standar audit seksi 230 mengenai dokumentasi audit dijelaskan bahwa kertas kerja adalah milik auditor. Meskipun demikian, hak kepemilikan kertas kerja oleh auditor itu masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku untuk menghindari penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh tujuan yang tidak semestinya. Dalam aturan etika kompartemen akuntan publik 301 memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja. Anggota kompartemen akuntan publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien. Hampir semua informasi yang diperoleh auditor dicatat dalam kertas kerja, maka bagi auditor, kertas kerja audit merupakan hal yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dan meskipun kertas kerja dibuat dan dikumpulkan auditor dalam daerah wewenang klien, dari catatan-catatan klien serta atas biaya klien, hal pemilikan atas kertas kerja tersebut sepenuhnya tetap berada di tangan akuntan publik, bukan milik klien atau pribadi auditor. Karena kertas kerja audit tidak hanya berisi informasi yang diperoleh auditor dari catatan klien saja, tetapi berisi pula program audit yang akan dilakukan oleh auditor. Maka tidak semua informasi yang tercantum dalam kertas kerja dapat diketahui oleh klien. Seperti itu. Jadi kepemilikan kertas kerja itu sepenuhnya adalah bukan milik auditor tetapi akuntan publik. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kertas kerja yang baik. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu lengkap. Didefinisikan lengkap yaitu suatu kertas kerja haruslah lengkap. Artinya, kertas kerja tersebut harus memiliki seluruh informasi ataupun data penting yang harus dicantumkan. Selain itu, kertas kerja ini juga tidak memerlukan penjelasan lisan tambahan. Kenapa begitu? Karena kertas kerja tersebut nantinya akan diperiksa oleh auditor senior dan kemungkinan juga akan diperiksa oleh pihak eksternal. Untuk itu, kertas kerja ini harus memiliki informasi yang lengkap dan jelas. Kemudian faktor yang kedua yaitu teliti. Seorang auditor dituntut untuk tetap mampu mempertahankan ketelitian dalam hal penulisan dan juga perhitungannya, sehingga kertas kerja yang disusun nanti akan terbebas dari kesalahan tulisan dan juga perhitungan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ringkas. Seorang auditor harus bisa menghindari rincian yang tidak perlu lagi untuk disajikan. Analisa yang dilakukan oleh auditor harus diringkas dan memiliki penafsiran informasi ataupun data. Jadi bukan hanya sebagai penyalinan pencatatan pada kertas kerjanya saja. Kemudian faktor yang keempat yaitu jelas. Tingkat kejelasan dalam menyusun dan juga menyajikan informasi pada berbagai pihak yang akan memeriksa kerja harus bisa diusahakan para auditor. Penggunaan istilah yang menimbulkan makna ganda harus bisa dihindari. Kemudian faktor yang terakhir yaitu rapi.
Tingkat kerapian dan keteraturan dalam menyusunnya akan sangat membantu auditor senior untuk melakukan review pada performa kerja stafnya dan akan memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja itu sendiri. Nah, pada bagian ini sudah saya jelaskan semua. Semoga teman-teman dan Ibu Rona dapat memahami dengan baik dan juga menambah pengetahuan kita semua. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa dibahas pada forum diskusi yang ada di El Nino besok. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.